Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita akan membahas tema kita yang kedua ini keren banget sebenarnya temanya ya. Kita akan membahas tentang paling mudah namun paling membahayakan langsung alih kerucutan kemana? Ke lisan. Bu, bu, ada klub gibah bu? Ada ya. Bahkan gibah itu dijadwalkan saat ini ya. Oke jadwalnya gibah nih. Oke. Nah, baik Ustazah dan Ustadz Masya Allah ya ini kita ngebahas tentang paling mudah namun paling membahayakan. Dan kadang-kadang memang udah paham tapi nikmat. Dan kadang-kadang banyak sekali cara untuk bilang enggak kok ini enggak itu kok ini enggak gitu enggak gitu enggak gitu. Jadi selalu ada kalimat enggak padahal ya ke situ juga gitu poinnya. Nah mungkin Ustadz Hilman dulu nih. Kira-kira gimana sih kita menyikapi ini dan yang paling penting memberhentikan kepada saat kita hilaf gitu ngomong aja gitu terus gitu silakan. Baik, memang di antara yang paling ringan gitu ya, mudah betul untuk tidak terkontrol itu adalah lisan kita. Makanya ada istilah lidah itu tidak bertulang katanya ya, saking mudahnya. Para ulama seringkali mengingatkan kita salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Ada yang bilang begini Bang Ali, satu peluru yang kita tembakkan hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata yang kita ucapkan bisa menembus ribuan kepala. Catat status yang kedua itu. Makanya gimana? Hati-hati dengan dalam berkata-kata. Ya, boleh jadi Ustadz tapi kan ini saya pengen katakan iya tapi kita harus ingat hati orang yang mendengarkan kata-kata kita. Makanya setidaknya ada tiga adab, ada tiga akhlak yang perlu kita hadirkan ketika berkata-kata dengan lisan kita. Yang pertama adabnya adalah pastikan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah syadida yang benar, yang jujur. Ya. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan dikatakan. Kalau sekarang mungkin di sosial media. Kalau kita masih belum yakin, jangan di-share. Ada istilah saring sebelum sharing. Status yang ketiga itu. Saring sebelum sharing. Jadi jangan, oh ini bagus Ustadz, ini keren Ustadz. Tapi pastikan benar apa enggak. Betul apa enggak. Hati-hati nih ibu-ibu, punya sosial media enggak ibu-ibu? Ada. Nah kalau mau update status tuh, ini bener enggak? Kan kadang-kadang banyak Bang Ali. Kita dapetin berita katanya kalau tidak dikirimkan akan apa gitu. Sering nggak dapet kayak gitu Bu? Nah ini kan nggak jelas gitu loh. Ini kan kurang bener. Di stop dulu di kita. Daripada nanti kita terus melanjutkan malah jadi dosa jariah buat kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita harus mikirin dulu. Kira-kira yang saya sampaikan ini bermanfaat atau enggak gitu. Kan kita nih kadang-kadang mohon maaf ya mengatakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ujungnya sia-sia. Kalau ujungnya sia-sia maka ujungnya ke sana pasti jadi dosa. Iya kan? Yang tadi Bang Ali bilang tuh. Ngegibah, gosipin orang, iya kan? Nyari kesalahan orang. Kenapa? Karena diawali dengan hal yang sia-sia. Makanya perintah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyakul khairon auliyasmut. Katakan yang baik, katakan yang bermanfaat. Kalau enggak, diam. Diam saja. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu malah nggak ada manfaatnya, untuk apa? Nah, yang ketiga adabnya adalah pastikan bahwa tidak ada orang lain yang tersakiti dengan kata-kata kita. Ustadz tapi kan saya pengen ngomong ini. Iya tapi ada orang yang sakit hati nggak gara-gara omongan kita. Ibu-ibu nih biasa kayak gitu tuh. Oh Ustadz ini kan seru. Kita harus ngomongin ini. Ini menarik. Ibu bayangin kalau ibu diomongin kayak gitu sama orang. Sakit nggak kira-kira? Di mana sakitnya? Kan sakit. Nah sebelum ibu berkata-kata. Sebelum ibu mengucapkan sesuatu. Gibahin orang, gosipin orang.
ibu harus merasakan bagaimana perasaan yang sama jika itu terjadi dengan kita. Ibu hati-hati ya jika kita berteman dengan orang yang suka ngomongin orang. Boleh jadi dia akan ngomongin kita di belakang kita. Ya gak Bang Ali? Jadi kalau ada orang yang ketemu sama kita ngomongin tetangga yang lain, ibu jangan terjebak. Boleh jadi dia juga ngomongin kita pas lagi ada di belakang kita. Maka 3 adab ini perlu diperhatikan. 1, omongan kita benar. 2, omongan kita bermanfaat. Dan yang ketiga, omongan kita tidak menyakiti hati orang lain. Karena mohon maaf ya, kalau kita sudah menyakiti hati orang lain tuh sulit sekali Bang Ali. Untuk benar-benar kita mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang kita ucapkan. Kalau ibu gak minta maaf, nanti kelak di akhirat akan ditagih sama orang itu. Ibu pernah dengar kan ada istilah namanya muflis itu. Siapa orang Ustadz muflis itu orang yang rugi. Siapa orang yang rugi itu? Dia yang nanti hari kiamat membawa banyak pahala ibadahnya. Tapi di belakang dia ada orang yang ngelaporin sama Allah. Ya Rob, dia pernah ngomongin saya ya Rob. Dia pernah ngambil hak saya ya Rob. Dia pernah nyakitin hati saya ya Rob. Ambil pahala dia, kasih ke saya. Sekarang coba sudah berapa banyak orang yang boleh jadi dengan lisan kita pernah sakit hatinya. Gak usah jauh-jauh lah. Orang tua kita coba. Saat menjadi seorang anak jangan-jangan kita belum bisa menghadirkan kata-kata yang baik untuk orang tua kita. Ibu jadi istri ke suami. Halo? Halo? Coba ibu cek perhatikan. Banyak gak kata-kata ibu yang menyakiti perasaan suami ibu? Insya Allah apa? Enggak tahu. Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Enggak salah lagi ya. Sama juga suami jaga kata-kata kepada istri. Apalagi kepada perempuan ya. Jaga benar kata-kata kita kepada perempuan. Saya pernah dapat satu istilah. Almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah. Mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Masya Allah. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit hati, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Maka Oh, hati-hati jaga kata-kata kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Masya Allah, benar banget Ustadz. Baik Ustazah, tadi kan dari sisi apa ya, dari sisi Adam, sekarang dari sisi Hawa. Ini gimana sih masalah lisan? Ya Ini silakan. kayaknya semuanya langsung pada cenghar. Mudah sih memaafkan tapi sulit melupakan. Yang Eh, halu-halu nih yang lagi apa melo-melo ya. heeh, Masya Allah, dapat banget ya, dapat banget. Tadi Bang Ali bilang sesuatu yang mudah namun membahayakan. membahayakan. Ustaz Hilman mengatakan dari keselamatan lisan. Kembali ingin mengingatkan pula. Yang sering mudah kita ucapkan adalah kita mudah berjanji. Besok kita datang ya buat arisan. Iya Ah, besok iya, iya. datang. Padahal kagak datang. Kalau kita mendengar sebuah syair mengatakan, bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Lalu kau mengkhianatinya, itu munafik. Namanya itu munafik, namanya. Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Hendaknya sebuah syair itu menjadi bahan renungan, bukan menjadi bahan ajang bergoyang. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sulam. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu yang akan mendatangkan kesediaan kita akan datang. Misal, besok saya janji saya akan datang. Atau besok saya janji saya akan membantu. Tapi ternyata ibu tidak datang, tidak membantu. Nah, itu hal yang seringkali kita ucapkan begitu mudahnya, tapi sangat membahayakan apabila tidak ibu tunaikan janji itu. Berbeda dengan seringkali kita mendengar kalimat insya Allah. Insya Allah orang Indonesia itu insya Allah mual jadi sih gana teta. Insya Allah kayaknya jadi apa enggak. Padahal para ulama mengatakan insya Allah itu maknanya litabarruk. Kita memohon kebarokahan dari kalimat insya Allah itu.
tetap kita mengupayakan ada niat yang kuat untuk datang esok hari, tapi kita tidak mengetahui hal-hal yang tidak bisa kita eh, tahu, seperti kita janji datang jam 10. Tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui apakah jam 10 itu bisa on time atau ada macet atau ada hal yang lainnya. Litabarruk, kita memohon berdoa agar Allah mengizinkan kita untuk sampai kepada tujuan ya. Jadi jangan dikatakan insya Allahnya nggak jadi, tetap jadi, tapi kita memohon tabarruk dengan kalimat insya Allah itu. Kemudian sesuatu yang mudah namun membahayakan pula adalah senyum si ibu. Nah, mudah dilakukan kalau lagi hatinya senang. Nah, tapi bahaya untuk seorang suami kalau ibu lihatnya cemberut mulu. Bibir bawahnya ke kanan, bibir atas ke kiri itu menyon bu bibirnya. Bu, yang namanya suami datang senyum. Apa yang perlu suami butuhkan ibu lakukan ya. Dengan seperti itu hal-hal yang mudah tapi membahayakan. Kalau ibu tidak senyum kepada suami bisa membahayakan seorang suami. Wah, banyak istilah itu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Wah, dandan bu buat jadi suami. Pakai bedaknya, habis bedak pakai kapur barus. Tapi jangan kayak topeng banget. Serem banget dong jadinya ya. Jadi sesuatu yang membahayakan itu tadi, janganlah engkau mudah untuk berjanji. Janganlah engkau mudah untuk mengatakan, iya saya akan datang, tapi tidak bisa melaksanakan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa kana wa'dullahi maf'ula. Yang namanya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, hati-hati. Jangankan janji sama orang lain, janji kepada non-muslim sekalipun, itu harus kita katakan kalau kita akan membatalkan janjinya. Bagaimana ini janji kepada orang lain yang sesama saudara muslim atau janji kepada anak. Nah seringkali nih, iya ntar abis ini kita beliin es krim. Nah, abis ini kita kemana tuh? Ke jajan, ngomool. Ngomool tuh bang, ngomool. Ya, tapi ternyata tidak ditunaikan, itu sama saja dengan kita mengajarkan anak kita untuk berbohong. Jangankan manusia, binatang, push, meng, mau kita kasih makan, tapi nggak dikasih makan, itu sama dengan dosa juga. Tapi mungkin takaran dosanya berbeda dengan makhluk hidup, dengan makhluk manusia. Ini apalagi seorang anak ya. Jadi hati-hati, perkara yang mudah diucapkan tapi tidak ditunaikan itu akan membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan kasih kesempatan untuk semua jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Dan kita akan menjawab juga pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.